pengiriman kitab ini berasal dari Allah, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas hanya kepadanya. Sesungguhnya, ibadah yang tulus ikhlas hanya milik Allah, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami hanya menyembah mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta dan sangat ingkar. Jika Allah menghendaki untuk mengambil seorang anak, Dia dapat memilih dari apapun yang Dia ciptakan sesuai kehendaknya. Dia Maha Suci dari hal itu. Dia adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan pada waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dia menciptakan kamu dari satu jiwa, kemudian Dia menjadikan darinya pasangannya, dan Dia menurunkan untukmu 8 jenis hewan ternak berpasangan. Dia membentuk kamu dalam rahim ibumu, penciptaan demi penciptaan, dalam 3 kegelapan. Itulah Allah, Tuhanmu, miliknya segala kekuasaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling? Jika kamu ingkar, Allah tidak membutuhkanmu, namun Dia tidak meridai kekafiran bagi hamba-hambanya. Dan jika kamu bersyukur, Dia meridai hal itu bagimu. Tidak ada jiwa yang menanggung beban dosa jiwa lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu akan kembali, dan Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Apabila kesulitan menimpa seseorang, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, kembali kepadanya. Kemudian, ketika Dia memberikan nikmat kepada mereka dari sisinya, mereka melupakan apa yang telah mereka doakan sebelumnya dan menjadikan tandingan bagi Allah, menyesatkan orang lain dari jalannya. Katakanlah, nikmatilah kekafiranmu untuk sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Apakah orang yang beribadah dengan rendah hati di tengah malam, rukuk dan berdiri, takut akan akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya, sama dengan orang yang tidak demikian? Katakanlah, apakah orang-orang yang mengetahui sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakal yang mengambil pelajaran. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Orang-orang yang bersabar akan diberi pahala tanpa batas. Katakanlah, aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama yang berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku akan azab pada hari yang dahsyat. Katakanlah, hanya kepada Allah aku menyembah dengan tulus ikhlas dalam beribadah kepadanya. Maka sembahlah apapun yang kalian kehendaki selain Dia. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Itulah kerugian yang nyata. Di atas mereka ada lapisan-lapisan api, dan di bawah mereka juga ada lapisan-lapisan. Dengan ini Allah memperingatkan hamba-hambanya. Maka bertakwalah kepadaku, wahai hamba-hambaku.
Orang-orang yang menjauhi berhala-berhala, menolak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, bagi mereka ada kabar gembira. Maka berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang terbaik darinya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang berakal. Maka bagaimana dengan orang yang telah ditetapkan hukuman baginya? Dapatkah kamu menyelamatkan seseorang yang berada di dalam api neraka? Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka akan memiliki tempat tinggal yang tinggi, dibangun bertingkat-tingkat, dengan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Janji dari Allah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu mengalirkannya ke mata air di bumi, kemudian menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang beraneka warna. Kemudian tanaman-tanaman itu layu, dan kamu melihatnya menguning. Kemudian Dia menjadikannya kering dan hancur. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Apakah orang yang dadanya telah dilapangkan oleh Allah untuk Islam, sehingga ia berada di atas cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya keras? Maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya telah mengeras terhadap mengingat Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, sebuah kitab yang konsisten dalam bagian-bagiannya, mengulang tema-temanya. Kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bergetar karenanya. Kemudian kulit dan hati mereka melunak kepada mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dia memberi petunjuk dengan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Apakah orang yang akan melindungi wajahnya dari azab yang paling dahsyat pada hari kiamat sama dengan orang yang aman? Dan akan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah apa yang telah kamu perbuat. Orang-orang sebelum mereka telah mendustakan, maka azab datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka duga. Maka Allah membuat mereka merasakan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan azab di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Dan sungguh, kami telah menjelaskan kepada manusia dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan agar mereka mengambil pelajaran. Al-Quran berbahasa Arab tanpa ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Allah membuat perumpamaan. Seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berselisih, dan seorang laki-laki yang sepenuhnya tunduk kepada satu tuan. Apakah keduanya sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya kamu akan mati, dan mereka pun akan mati. Kemudian pada hari kiamat, di hadapan Tuhanmu, kamu akan berselisih. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah dan mengingkari kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya? Bukankah di neraka ada tempat bagi orang-orang yang menolak? Tetapi orang yang membawa kebenaran dan orang yang menerimanya sebagai kebenaran, merekalah orang-orang yang benar-benar berakal. Mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah akan menghapus dari mereka keburukan perbuatan mereka dan akan memberi mereka balasan sesuai dengan yang terbaik dari apa yang telah mereka lakukan. Bukankah Allah cukup bagi hambanya
Namun mereka mencoba menakut-nakuti kamu dengan selain Dia. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa yang Maha Adil dalam memberi balasan? Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, Allah. Katakanlah, maka apakah kamu telah mempertimbangkan apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah menghendaki keburukan bagiku, dapatkah mereka menghilangkan keburukannya? Atau jika Dia menghendaki rahmat bagiku, dapatkah mereka menahan rahmat-Nya? Katakanlah, Allah cukup bagiku, kepadanya orang-orang yang bertawakal menyerahkan diri. Katakanlah, wahai kaumku, berbuatlah sesuai dengan kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui, kepada siapa azab yang menghinakan akan datang, dan kepada siapa azab yang kekal akan menimpa. Kami telah menurunkan kepadamu kitab untuk manusia dengan kebenaran. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, itu hanya merugikan dirinya sendiri. Dan kamu bukanlah penjaga atas mereka. Allah mengambil jiwa-jiwa pada waktu kematiannya, dan jiwa-jiwa yang tidak mati pada waktu tidurnya. Kemudian Dia menahan jiwa-jiwa yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia mengembalikan jiwa-jiwa yang lain untuk waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Atau apakah mereka mengambil perantara selain Allah? Katakanlah, meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan atas apapun dan tidak mengerti, katakanlah, semua syafaat hanya milik Allah. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Apabila hanya Allah saja yang disebut, hati orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat merasa tidak nyaman. Tetapi apabila selain Dia yang disebut, seketika itu juga mereka bergembira. Katakanlah, Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkaulah yang akan menghakimi di antara hamba-hambamu tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Jika orang-orang zalim memiliki segala sesuatu di bumi dan bahkan yang serupa dengannya, niscaya mereka akan menyerahkannya untuk menebus diri mereka dari azab yang pedih pada hari kiamat. Namun akan tampak bagi mereka dari Allah apa yang tidak pernah mereka duga. Kejahatan dari apa yang telah mereka perbuat akan menjadi jelas bagi mereka, dan apa yang dahulu mereka olok-olok akan meliputi mereka. Ketika suatu musibah menimpa seseorang, dia memohon kepada kami. Kemudian, ketika kami memberinya nikmat dari kami, dia berkata, "Aku diberi itu hanya karena pengetahuanku." Tidak, itu adalah ujian, tetapi kebanyakan dari mereka tidak menyadarinya. Orang-orang sebelum mereka juga mengatakan hal yang sama, namun apa yang mereka peroleh tidak bermanfaat bagi mereka. Maka keburukan dari apa yang mereka peroleh menimpa mereka, dan orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka pun akan ditimpa keburukan dari apa yang mereka peroleh, dan mereka tidak akan dapat melarikan diri. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya? Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi diri sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sebelum azab datang kepadamu secara tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Agar tidak ada jiwa yang berkata, "Alangkah menyesalnya aku atas kelalaianku terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan." Atau ia akan berkata, "Sekiranya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa." Atau ia akan berkata ketika melihat azab, "Sekiranya aku dapat kembali, niscaya aku termasuk orang-orang yang berbuat baik." Tidak. Sesungguhnya tanda-tandaku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, bersikap sombong, dan menjadi termasuk orang-orang yang ingkar. Pada hari kiamat, kamu akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah dengan wajah yang menghitam. Bukankah di neraka ada tempat bagi orang-orang yang sombong? Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena keberhasilan mereka. Tidak ada bahaya yang akan menimpa mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah yang mengawasi segala sesuatu. Miliknya lah kunci-kunci langit dan bumi, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang benar-benar merugi. Katakanlah, apakah selain Allah yang kalian perintahkan kepadaku untuk sembah? Wahai orang-orang yang bodoh. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya amalmu akan sia-sia dan kamu pasti termasuk orang-orang yang merugi. Sebaliknya, sembahlah Allah dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang seharusnya, padahal seluruh bumi berada dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit akan digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia, jauh di atas apa yang mereka persekutukan dengannya. Sangkakala akan ditiup dan siapapun yang berada di langit dan di bumi akan pingsan, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian sangkakala akan ditiup lagi, dan seketika itu mereka akan berdiri, melihat. Bumi akan bersinar dengan cahaya Tuhannya, catatan amal akan diletakkan, para nabi dan saksi akan didatangkan, dan keputusan akan diberikan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan dizalimi. Setiap jiwa akan dibalas sepenuhnya atas apa yang telah dilakukannya, dan Dia Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang kafir akan digiring ke neraka secara berkelompok, hingga ketika mereka sampai di sana, pintu-pintunya akan dibuka, dan penjaga-penjaganya akan berkata, "Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalangan kalian sendiri yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian dan memperingatkan kalian tentang pertemuan hari ini?" Mereka akan berkata, "Ya, tetapi ketetapan azab telah berlaku terhadap orang-orang kafir." Akan dikatakan, "Masuklah melalui pintu-pintu neraka untuk tinggal di dalamnya." Dan betapa buruknya tempat tinggal orang-orang yang sombong. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, mereka akan digiring ke surga secara berkelompok. Hingga ketika mereka sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, penjaga-penjaganya akan berkata, "Keselamatan atas kalian, kalian telah menjadi suci, maka masuklah ke dalamnya untuk tinggal di dalamnya."
Mereka akan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan menjadikan kami mewarisi bumi, sehingga kami dapat tinggal di surga dimanapun kami kehendaki." Betapa baiknya pahala orang-orang yang beramal. Dan kamu akan melihat para malaikat mengelilingi arasy, memuji Tuhan mereka dengan penuh pujian. Keputusan akan diberikan di antara mereka dengan adil, dan akan dikatakan, "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."